baru 11. Oke, kita baru 2 menit nungguin ya, ntar lagi. Sabar. Oke, kita mulai aja ya. Sudah 13-19 menit. Oke, ntar saya minum dulu. Baik, kita mulai aja ya. 5 menit sudah, 4 menit. Sekian detik kita menunggunya. Biar nggak usah lama-lama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bu. Iya. Yang Bu. Oke, baik. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir tepat waktu hari ini. Dan sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita, bisa minta tolong satu orang untuk memimpin teman-temannya berdoa. Siapa aja deh. Ada ketua, wakil. Ada wakilnya kan sudah ini? Dean belum ada. Sekretarisnya ada?
Siapa sekretaris? Halo? Sekretarisnya siapa? Tolong pimpin doa dong. Nggak ada. Suara saya kedengaran nggak sih? Dengaran, Bu. Iya, tapi kok nggak ada yang jawab. Sekretarisnya siapa? Sausan, Bu. Sausan. Ada Sausan? Oh, ada sudah. Ada, Bu. Aduh, hai. Oke, silakan Sausan. Pimpin berdoa. Sebelum sebelum memulai tampil pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Sausan. Baik, anak-anak. Hari ini kita nyoba-nyoba lagi soal aja ya. Tapi ini dari tahun 2020. Mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Masih ada yang nyantol-nyantol lah gitu ya. Soalnya. Mudah-mudahan bisa dipahami juga nanti. Ini sebagai latihan untuk kalian menghadapi TO besok. Mulai dari awal ya. Ya, ini tahun 2020. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Iya, kelihatan ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Nah, ini masih ada hubungannya dengan coronavirus ya. Dan di situ kalau soal ini ya nak ya, kalau soal nomor 1 itu nggak usah baca-bacaannya. Itu nanti kalau kamu udah, kok masih ada waktu gitu baru baca. Kalau ini nggak usah baca teksnya, sudah langsung ke soalnya sudah bisa. Apa tuh wabah? Bravo. Virus berbahaya yang terjadi pada suatu daerah. Oke, yang lain? Bravo, Bu. Bravo, ya. Oke. Jadi wabah itu kata wabah itu sendiri artinya apa? Penyakit yang menyebar atau apa? Penyakit. Penyakit yang menyebar. Arti wabah, makna kata wabah dalam kamus bahasa Indonesia itu apa? Bentar, Bu, nyari dulu. Wabah itu kalau yang Bravo itu kan khusus virus ya kan? Itu virus aja. Jadi kalau nggak virus bukan wabah gitu. Misalnya penyebabnya adalah bakteri misalnya itu atau nyamuk misalnya kayak gitu. Itu nggak bisa disebut wabah kah? Penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, Bu. Nah itu berarti wabah itu adalah bukan virus ya. Jadi kalau penyakit itu penyebabnya bisa macam-macam. Tapi kalau virus berbahaya yang terjangkit pada suatu daerah, nah itu bedanya ya. Virus aja sama penyakit. Penyakit itu bisa penyebabnya macam-macam. Yang penting penyebarannya cepat. Nah, ini ya. Tapi ini contoh aja. Tapi masih banyak kosakata yang ada di dalam PJJ dan corona ini yang harus kalian. Kemarin sudah Bu Wi sebut-sebutkan ya, termasuk ini satu wabah, kemudian daring, luring, gawai, terus apa lagi yang belum kita kuota, misalnya kayak gitu-gitu ya. Oke. Dan ini nomor 1 ini tuh makanya Bu sarankan untuk buka kamus gitu ya. Nah Bu, tapi kalau kita nggak tahu artinya Bu, kan harus buka kamus, masa ujian buka kamus kan gitu nggak? Nah di sini ini tadi yang si Ega tadi bilang virus berbahaya.
Kalau di situ disebut virus berbahaya, ya, itu berarti penyebabnya hanya virus, gitu. Padahal wabah itu penyakit, jadi bisa penyebabnya menular. Dan kemudian kalau wabah itu ini terjadi pada satu daerah, apakah corona ini hanya satu daerah, ya? Tadinya wabah, sekarang tadinya endemi, sekarang jadi pandemi. Nah, gitu ya. Benar juga ini, virus berbahaya yang terjangkit pada satu daerah, benar. Tapi kalau ini sesuai konteksnya ini, ya. Tapi kalau untuk nomor satu itu maknanya nggak disangkut pautkan, tetapi menurut kamus, gitu ya. Oke, nomor dua. Kalau biasanya informasi yang sesuai, sekarang yang tidak sesuai, dibalik sama sebenarnya. Pada dasarnya kalian harus membaca. Gitu. Kira-kira yang mana? Ini tentang sinar matahari. Yang mana? Alfa, Bu. Alfa. Kenapa kok nggak D? Karena ada di kalimat ketiga, ya. Jadi pernyataan yang tidak ada di situ hanya ada di kalimat alfa. Ibu memerlukan tabir surya untuk menjemur pakaian. Tidak ada di situ. Biasanya ibu tidak memerlukan, di situ ya. Tapi tidak ada salahnya juga kita menggunakan tabir surya. Biasanya ibu tidak memerlukan, ini biasanya, tapi ya di pernyataan di dalam kalimat itu biasanya itu artinya ibu boleh memakai dan boleh tidak. Tapi kalau di pernyataan A, ibu memerlukan tabir surya itu harus wajib gitu ya. Ibu memerlukan tabir surya saat menjemur. Sedangkan di pernyataannya biasanya. Jadi boleh iya, boleh tidak. Nah, gitu ya. Oke. Jawabannya alfa. Ini eksplanasi nggak usah ya. Karena kita nggak ngajarin nggak ada soal eksplanasi. Oke, sekarang nomor 5 aja. Gagasan utamanya. Ide pokok. Ide pokok ingat kalau untuk SMP sudah Bu Wi, ini kan ada di kalimat pertama. Tetapi kalau untuk TO ya itu biasanya enggak gitu ya. Nah ini karena soal UAS ya ujian akhir, maka tentunya ide pokoknya ada di kalimat utama dan itu letaknya ada di kalimat pertama. Nah, apa ide pokoknya? Ide pokoknya. Dari tadi yang jawab Ega, itu aja. Sama siapa lagi tadi itu? Hah? C. C. Proses otak menerima sinyal senyum. Oke. Di waktu sedih coba. Di waktu sedih cobalah senyum. Oke, saya itu kenapa nih? Di waktu sedih cobalah senyum. Saya bacanya kok di B atau otak saya nih. Di waktu merasa sedih cobalah lengkungkan bibir untuk tersenyum. Iya. Jadi di waktu sedih cobalah tersenyum. Cara kerja senyuman yang menipu otak. Senyuman adalah antidepresan alami. Ya. Oke. Ada di kalimat pertama yaitu ya di bawahnya nggak ada. Bu Yun ada. Nah, belum ada berarti. Iya, bentar ya, tadi ada yang nanya. Oke, berarti jawabannya di waktu sedih cobalah senyum karena ada di kalimat pertama di waktu merasa sedih cobalah lengkungkan bibir untuk tersenyum. Oke. Nomor 6.
kesimpulan. Maaf ini dari sananya penampilannya kayak gini. Menurut Dr. Leong Kin Fon, seorang konsultan dokter kulit anak, jika terkena paparan, ini pilihannya tetap ABC ya, walaupun EFGH. Apa simpulannya? Kalau simpulan itu nak kan biasanya sebab akibat atau apa namanya? Bisa model sebab akibat, bisa juga analogi ya. Jadi kesamaan ya. Jadi lihat kalimat utama, kalau simpulan itu di situ kalimat utama atau masalah utamanya tentang apa. Nah, itu yang dilihat. Untuk teks ini kalimat utamanya apa? Silahkan. Simpulan kalimat utamanya apa? Nanti setelah itu baru diberi ke sebab akibatnya ke bawah. Oke. Apa kalimat utamanya? Halo. Hai. Wow. Nggak ada yang anu ya? Nggak ada yang bunyi. Halo, kelas 9B. Apakah ada orang di dalam? Ada, Bu. Oke, ada. Akhirnya nggak ada. Oke. Apa simpulannya? Apa simpulannya? Alfa, Bu. Alfa. Coba yang lainnya. Ega alfa. Oke, yang lain. Tadi ada. Oh, tadi Adel. Adelia virus alfa. Ada dia Oh, Gracia Adel. Suaranya kok ya. Terus kalau Ega apa gak? Charlie, Bu. Charlie. Yang lainnya apa? Yang lainnya apa? Ayo. Alfa, Bu. Ya, Alfa. Oke. Alfa. Kita lihat dulu kalimat utamanya apa. Menurut Dokter Leong, dokter ya itu bukan dokter ya. Dr. Leong Kin Fon, seorang konsultan dokter kulit anak, jika terkena paparan sinar ultraviolet secara langsung tanpa pelindung dapat menyebabkan kerusakan kulit. Berarti ide pokoknya paparan sinar matahari langsung dapat menyebabkan kerusakan kulit itu ya. Jadi paparan sinar matahari langsung, paparan sinar ultraviolet itu ada di matahari ya. Jadi paparan sinar ultraviolet dapat menyebabkan kerusakan kulit. Itu. Jadi itu harus ada. Atau sinar UV ya. Terus yang di bawahnya tak hanya itu, terpapar juga bisa menyebabkan kerusakan mata, katarak, mengganggu sistem. Terlalu banyak terpapar bagi anak bayi sebab kulit mereka yang masih mengandung melanin, pigmen yang memberi warna kulit, rambut, dan mata, pemberi perlindungan dari sinar matahari. Atau mengandung sedikit. Jadi terkena paparan sinar UV bisa menyebabkan kerusakan kulit. Nah, di situ siapa yang paling rentan terkena adalah anak kecil, terutama bayi. Ya, kenapa? Karena mereka baru masih sedikit punya melanin atau pigmen yang memberi warna pada kulit. Ya. Oke, kita lihat itu apa? Sinar UV berdampak negatif pada kulit anak dan bayi. Apakah hanya anak kulit dan bayi?
itu terutama, ya. Kerusakan mata pada anak bayi disebabkan oleh sinar UV. Jadi di situ yang bisa rusak itu yang paling banyak itu adalah kulit, ya. Bisa kena perhatikan ini yang di sini yang di kalimat kedua. Tak hanya itu, terpapar sinar matahari secara langsung juga dapat menyebabkan kerusakan mata hingga katarak, mengganggu sistem kekebalan tubuh, bahkan kanker kulit. Jadi bukan hanya mata nak yang dirusak, ya. Oke, tadi A dan C, ya. Oke, yang manakah yang paling tepat, ya? Kalau yang B sudah nggak mungkin karena berdampak positif, sedangkan yang D, pencegahan paparan sinar UV dapat dilakukan dengan banyak cara, itu di situ nggak ada. Nah, sekarang tinggal A dan B. Kita lihat yang A dan C. Yang C, kerusakan mata pada anak dan bayi disebabkan oleh sinar UV, ya. Nah, sedangkan yang di pikiran utamanya bukan hanya mata, ya. Yang dibahas adalah kerusakan kulit, ya. Nah, kulit siapa yang paling rentan adalah kulit anak dan bayi. Jadi mata itu jadi selain kulit, mata juga, kemudian apa tadi? Sistem kekebalan tubuh, ya. Berarti jawabannya ada di sinar UV berdampak yang paling rentan adalah pada anak dan bayi. Pada apanya? Mata atau pada kulitnya atau pada kekebalan tubuhnya. Di situ yang rentannya adalah karena tadi di gagasan utama kerusakan kulit, maka di bayi juga yang rentan adalah kerusakan kulit. Maka jawabannya simpulannya adalah alfa. Ya, gitu ya. Oke. Oke, sampai sini bisa ya membuat simpulan? Oke. Sabut. Iya. Oke. Nah, ini perhatikan dari kalimat ini kan ada beberapa cara kita. Waduh, sebentar ya nak ya. Bu Fitri ini. Oke. Baik. Sorry. Maaf ya. Terganggu karena ada telepon. Nah, anak-anak menyimpulkan itu ada beberapa cara, ya. Yang satu menemukan fakta, ya. Jadi cara menyimpulkan itu menemukan fakta. Nah, di sini kita itu ini untuk teks menyimpulkan itu untuk teks menemukan fakta itu untuk teks non fiksi, ya. Ya, jadi harus teks yang bersifat ilmiah. Jadi kita harus menemukan fakta pertama seperti ini tadi. Fakta pertama yang ada di sini. Tapi sebenarnya itu banyak sih pada dasarnya itu fakta utama itu sama dengan gagasan pokok sebenarnya, ya. Tapi dalam menentukan simpulan itu ada dibuat 3 menentukan fakta. Kemudian ada menemukan ide pokok. Kalau saya beranggapan bahwa menentukan fakta dan gagasan pokok itu sebenarnya sama, gitu aja. Kemudian ada yang kedua menemukan kalimat simpulan dan biasanya ada di akhir kalimat. Itu kalau di paragraf yang letak kalimat utamanya di awal dan di akhir. Nah, ya biasanya ada kalimat di bawah itu jadi. Nah, sebenarnya itulah simpulannya.
Nah, kalau untuk kalimat ini, kita mencari yang model ketiga, menemukan jawaban dari ide pokok. Ya, tadi jadi ide pokoknya adalah paparan sinar ultra atau UV, paparan sinar UV dapat menyebabkan kerusakan kulit. Nah, menyebabkan kerusakan kulit bagaimana? Ini di kalimat berikutnya ada terlalu banyak terpapar sangat berbahaya bagi anak kecil, terutama bayi. Jadi kalau kita yang dewasa karena melanin kita sudah banyak, itu nggak terlalu bahaya gitu. Yang terutama untuk anak dan bayi, makanya anak-anak nggak boleh terlalu lama terpapar matahari yang ada UV-nya gitu ya. Nah itu, jadi menemukan jawaban ide pokok. Jadi kenapa kok menyebabkan kerusakan kulit sinar UV itu atau siapa yang terkena gitu. Oh sorry, kalau itu menemukan fakta deh. Kalau yang ini kalau menemukan jawaban ide pokok tuh berarti sebab akibat. Nah kayak gitu ya. Sorry sorry. Jadi terbalik. Ya betul ya. Tapi kalau pada dasarnya sama. Jadi faktanya ada di ide pokok, kemudian jawabannya ada di eh, kalimat berikutnya, gitu ya. Oke. Pernyataan yang mendukung. Nah, ini perhatikan. Pernyataan yang mendukung itu kalau di soal 2022 yang setuju atau bisa dengan pujian, ya. Nanti ini di sini kalimat tanggapan negatif ini kritikan. Nah, gitu, ya. Sebenarnya pada dasarnya sama, hanya kalimatnya yang beda, ya. Sekarang nomor 7 coba lihat pernyataan yang mendukung atau bisa pujian. Ayo, silakan. Siapa tuh? Alfa, Bu. Alfa. Oke, Jesslyn. Jesslyn Alfa. Yang lain? Pernyataan yang mendukung. Pernyataan yang mendukung. Sekarang gini, nak. Apa yang dipermasalahkan dalam paragraf ini? Ada masalah, kemudian kalimat yang mendukung itu yang mana? Masalahnya apa dulu? Musik K-pop. Musik K-popnya sangat digandrungi ya. Nah, dewasa ini anak-anak dan remaja di Indonesia kegandrungan musik K-pop ya. Jadi anak-anak senang dengan musik K-pop. Bener nggak itu? Oh iya bener. Adanya K-pop ini membawa akibat yang lumayan besar untuk para remaja. Yang menjadi keresahan bagi sebagian orang di Indonesia, mereka dapat melupakan budaya bangsanya sendiri. Nah itu apa itu? Merupakan apa itu? Yang nomor 3. Yang menjadi keresahan bagi sebagian orang di Indonesia, mereka dapat melupakan budaya-budaya bangsanya sendiri. Setuju atau nggak setuju itu? Mendukung atau nggak Tidak mendukung? setuju. Tidak setuju. Ya, tidak setujunya diungkapkan tidak secara langsung. Oh, saya tidak setuju, tapi dengan menyampaikan bahwa eh, ada keresahan sehingga mereka melupakan budaya bangsanya sendiri. Nah, kemudian yang terakhir musik K-pop yang masuk ke Indonesia ada pula sisi positifnya, ya ini bertambahnya pengetahuan tentang kebiasaan dan bahasa Korea. Ya asal budayanya nggak dihilangin ya. Lupa dengan budaya sendiri, lupa dengan tariannya sendiri, bahkan lupa dengan bahasanya sendiri. Sehingga kadang-kadang eh, dalam menyampaikan itu menggunakan bahasa serapan, bahasa Korea. Itu bukan bahasa serapan, bahasa asing. Oke, pernyataan yang mendukung ada di nomor 4. Oke, Dul, Jesslyn. Sekarang nomor 8 coba. Kalimat tanggapan negatif itu artinya kritikan. Mana yang tanggapan negatifnya? Kritik. Alfa, Bu. Alfa, terlalu banyak menyaksikan anime menyebabkan antisosial dan kurang istirahat. Betulkah?
Kalimat tanggapan negatif, terlalu banyak menyaksikan anime menyebabkan antisosial dan kurang istirahat. Iyakah kalian senang nonton anime terus antisosial gitu dan kurang istirahat? Kayaknya iya ya. Iya, Bu. Iya, kurang Iya. Dean, Bu. istirahat. Coba tanya Dean, Bu. Oh, Dean penggemar anime ya? Anime yang apa ini Hmm, jenisnya? biasanya shonen fantasy adventure. Oke. Membuatkan kamu antisosial dan kurang istirahat? Antisosial enggak, kurang istirahat ya. Oh ya. Kamu sampai jam berapa baca animenya? Tergantung Baca animenya. kan ya? Kalau Baca animenya kan ya? enggak, kalau baca tuh Baca atau manga. nonton sih? Baca Kalau atau anime nonton? Nonton, Bu, nonton. nonton. Anime nonton. Anime nonton. Kalau baca apa? Baca tuh manga, manhwa dan Manga. kawan-kawan. Oke. Oh, namanya itu ya. Kalau anime itu ditonton, kalau manga itu dibaca ya. Iya, Ya. Bu. Oke. Baru tahu loh saya beneran. Makanya tanya nonton atau ini. Oh, gitu ya. Anime itu ditonton. Kalau manga itu dibaca. Manga tuh komik gitu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, oke. Aduh, katrok banget nih gurunya. Udah kelihatan tuir. Oke. Anime adalah animasi produksi iya. Tanggapan negatif pasti yang alfa ya. Itu walaupun M. Oke. Nah, rangkuman. Nah, ini di rangkuman. Ini sebenarnya jadinya nak ya mohon maaf sekali. Ini soalnya nih juga waktu itu juga kita juga ini kok rangkuman kok cuma satu paragraf gitu. Rangkuman tuh harusnya tuh mengumpulkan ide pokok atau kalimat utama. Tapi di sini ini jadinya seperti simpulan tadi. Jadi kalian menyimpulkan itu tadi, lihat dulu eh, gagasan pokoknya. Yang paling enak tuh sih gagasan pokoknya ya. Nah, jawaban dari gagasan pokok kalau nggak ada, baru sebab akibat. Nah, itu biasa yang seringnya kayak gitu. Oke, ini apa jawabannya? Kayak apa? Apa rangkumannya? Apa jawabannya? Charlie, Bu. Charlie, penderita penyakit kardiovaskular dapat diobati dengan rutin mengonsumsi telur setiap hari. Oke. Sebuah penelitian menyatakan bahwa makan sebutir telur setiap hari dapat secara drastis mengurangi kemungkinan pengembangan penyakit kardiovaskular di masa depan. Penyakit kardiovaskular yaitu penyakit yang melibatkan pembuluh darah dan jantung seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, jantung bawaan, dan lainnya. Iya. Penderita penyakit dapat diobati dengan rutin mengonsumsi. Dapat diobatikah itu? Juga. Dapat mengurangi, ya. Dapat mengurangi. Nah, di situ bukan mengobati. Berarti jawabannya ya di alfa lagi ya. Oke, ini kok alfa-alfa terus jawabannya ya. Oke. Nomor 10. Ini pola penyajian nggak usah. Sekarang ini aja. Penggunaan bahasa. Ini. Nomor 11. Penggunaan bahasa. Menggunakan baku tidak baku, istilah, atau ragam tulis, ragam lisan, menggunakan kata khusus, kata umum, ragam lisan, ragam tulis. Ragam lisan itu sudah nggak mungkin ya nak ya. Jadi kalau kalian sudah lihat ragam lisan di situ, ragam lisan tuh artinya ragam percakapan maksudnya, sorry. Ragam percakapan. Jadi kalau di situ ada eh, percakapan, ya, nah itu maksudnya ragam lisan di situ. Artinya di kayak main drama gitu itu yang percakapan, atau kalau cerpen ada tanda petiknya.
Nah, itu artinya ragam lisan. Itu apa itu? Kalau ragam tulisan, Bu? Kalau ragam tulisan, ya yang ditulis SPOK itu. Yang di situ yang ditulis kayak ditulis itu. Kalau ragam lisan tuh maksudnya di situ kalau kayak drama itu kan ragam lisan tuh. Membacanya tidak seperti kalau itu paleontologi merupakan ilmu yang mempelajari atau tak lama lagi liburan panjang enggak gitu. Kalau di ragam lisan tuh kan misalnya dalam tanda petik tuh, Bu, kamu mau kemana? Oh, saya mau ke sini. Nah, ada nada seperti kita berbicara. Nah, tapi kalau ragam tulisan ini kita membicarakannya, membacanya, menyampaikannya secara lisan itu beda dengan ragam lisan. Jadi kalau misalnya itu, tak lama lagi liburan panjang akan segera datang dan Mam pasti bingung ingin mengajak si kecil kemana kan? Ngajaknya jalan-jalan, seharusnya tidak sekadar untuk refreshing loh. Loh Mams, Mams bisa mengajak si kecil ke tempat hiburan yang lengkap dengan fasilitas edukasi bagi anak. Di sana si kecil bisa bermain sambil belajar yang menyenangkan tentunya belajar. Sambil bermain menjadi cara yang tepat agar si kecil lebih cepat mengingatkan dan menambah wawasan. Nah, ini bukan ragam lisan percakapan kan? Nah, ragam lisan di situ ngobrol yang disampaikan secara lisan. Oke. Kata khusus tahu ya, kata khusus, kata umum tahu ya? Tahu nggak kata khusus, kata umum? Kelas 9B. Iya, Bu. Apa coba contohnya? Kasih satu kata khusus, satu contoh kata umum. Ingat nggak? Sekarang saya sebut buah. Itu kata khusus atau kata umum? Umum. Umum. Khususnya? Khususnya? Buah apel. Ya, sudah. Oke, ini ya yang sering salah ya nak ya. Jadi kata khusus kata umum itu kan kita sudah tahu kalau apel itu buah, ya. Nah, itu juga bagian dari efektivitas kalimat ya yang kita gunakan. Orang nggak akan mengatakan bahwa apel itu adalah apa namanya laptop, nggak mungkin. Ada tuh laptop Apple mereknya kan bukan Apple, tapi bacanya Apple. Nah, itu di Indonesia ya. Itu beda lagi dengan nanti kalau di Inggris gitu. Kalau di yang berbahasa Inggris. Nah, kalau di bahasa Indonesia kita menyebut apel itu orang udah akan tahu bahwa itu buah apel ya. Jadi kata umumnya buah, kata khususnya apel. Jadi nggak usah lagi menyebutkan buah apel, ikan gembung, ikan tongkol, tapi cukup menyebutkan khususnya. Jadi saya beli ikan, ikan apa? Tidak usah lagi ikan tongkol, ikan gembung, ikan layang. Tidak usah lagi disebut itu. Orang sudah tahu bahwa tongkol, gembung, layang itu adalah jenis ikan. Nah, kayak gitu ya. Jadi nggak usah disebutkan lagi. Itu masuk dalam efektivitas kalimat. Ya. Oke, itu kata khusus dan kata umum. Istilah tahu ya, istilah ya. Istilah yang punya makna khusus di satu bidang ilmu atau di satu ruang lingkup. Misalnya, kalau di sini ini dulu saya belajar kata je itu lama banget. Mereka itu je-nya apa sih maknanya je? Saya bilang gitu. Nah, itu saya nggak ngerti. Itu istilah. Itu masuk ke istilah. Istilah apa anak muda? Orang tua nggak ada yang pakai itu. Nah, nggak ada je-nya kamu nggak ada. Orang tua harus saya sampai nanya apa sih maksudnya je? Ketika ada temannya berbuat baik, je-nya. Ketika ada temannya berbuat jelek, je-nya. Nah, kemudian ada temannya yang membuat malu juga, je-nya. Jadi saya tanya, je itu artinya apa? Hanya ungkapan hati, perasaan kita, je-nya. Nah,
Je-nya beda dari nada suaranya, Bu. Oke, oke. Jadi saya apapun bisa je ya. Kalau saya nggak suka atau saya merasa ini, oke, iya Bu. Baru saya tahu di situ. Nah, akhirnya saya ngobrol, baru saya bisa merasakan je itu ketika mengobrol dengan orang. Je-nya kamu, bener ya, saya pakai je-nya gitu, saya bilang. Bener Bu, oke. Saya sudah tahu maknanya je, saya bilang gitu. Dengan menggunakannya di lingkup anak muda. Tapi begitu saya pakai di orang tua, je-nya gak ada yang tahu. Nah, berarti je itu istilah atau kata khusus yang ada di ruang lingkup anak muda gitu. Dan itu kayaknya ada di Bontang saja ya. Di Samarinda nggak ada. Saya keponakan saya juga begitu. Je-nya kamu apa itu je Lewi? Nah, seperti itu. Jadi itu hanya ada di Bontang. Saya bawa ke Samarinda nggak ngerti ponakan saya. Kayak itu istilah ya. Jadi ada di ruang lingkup tertentu. Nah, di teks 1 itu menggunakan bahasa yang mana? Bagaimana dan di teks 2 apa? Kira-kira. Menggunakan pilihan yang mana? Jawabannya A, B, C, D. Alfa, baku, tidak baku, kata tidak baku dan menggunakan istilah. Oke. Istilahnya mana? Fosil, Fosil. Terus? paleontologi, Ya, paleontologi, fosil. Oke. Sudah itu situs, aja. Situs, betul, situs. Ya, situs itu artinya apa sih situs? tempat gitu Kak Bu. Ya, betul, tempat atau lokasi bisa. Ya. Tapi itu situs itu biasa digunakan untuk bahasa paleontologi ini atau di bahasa kepurbakalaan di lingkup kepurbakalaan. Jadi fosil. Nah, fosil kalau di fashion beda lagi ya. Nah, tapi S-nya 2 di situ, fosil. Nah, apa itu? Ada yang punya di rumah fosil? Itu brand, ya, merek tas wanita, tas misalnya. Kemudian dompet. Nah, itu ya. Itu mereknya fosil. Tapi bacanya fosil. Nah, itu ya. Nah, itu istilah. Nah, kalau yang tidak baku yang mana? Yang tidak baku? Kalau teks 1? Loh, Loh, refreshing, refreshing. Terus ngajaknya, agaknya iya. ngajak, Ngajak, iya, ngajak. Moms itu juga nggak baku. Moms itu dari bahasa asing, bahasa Inggris. Oke. Ya. Ini kayaknya jawabannya di A semua deh kalau nggak salah ini. Tapi nggak apa-apa. Eh, kita yang penting itu bahasannya, bukan jawabannya ya. Nah, ini komentar, jangan yang nomor atasnya ya. Kalimat yang menyatakan kekurangan itu nggak usah. Yang menyatakan ini aja, komentar positif terhadap isi teks. Ada kan? Komentar. Ya, bentar ya, saya geser. Nah, komentarnya. Sekarang kan kalian ada menyampaikan komentar tapi untuk unsur intrinsik. Kalau ini terhadap teks. Kita lihat komentar yang diminta itu positif. Kalau yang A, apa yang dilakukan pelaku usaha kopi di Malang sangat baik. Itu komentarnya positif. Kalau yang B, apa yang dilakukan pelaku usaha kopi kurang mendapat dukungan. Itu berarti komentar negatif karena di sini komentarnya kurang mendapat dukungan. Sedangkan yang C, menggunakan gelas plastik lebih praktis dan tidak perlu dicuci. Tidak perlu cuci itu bukan komentar, itu pernyataan ya. Nah, karena kalau komentar itu kita mengomentari apa yang ada di situ. Kalau di situ
pernyataannya mengurangi penggunaan wadah plastik pakai dengan memberikan potongan harga yang membawa wadah tumbler potongan harga ditetapkan menjadi ini merupakan pelaku usaha kopi untuk menekan penggunaan plastik sekali pakai. Nah, ya. Itu pernyataan saja. Potongan harga tidak akan membawa dampak yang berarti bagi pengusaha kopi. Ini komentar negatif. Ya. Kalau yang C itu tadi pernyataan, bukan komentar. Walaupun maksudnya pernyataan itu hanya mengucapkan bahwa menggunakan gelas plastik praktis dan tidak perlu dicuci. Itu bukan mengomentari isi dari teks, tapi dia menyampaikan sebuah pernyataan, ya, walaupun pernyataan itu juga merupakan pemikiran, nah ya, tetapi dia tidak mengomentari isi teksnya tadi. Oke. Berfoya-foya. Makna kata berfoya-foya. Udah tahu, menghamburkan uang. Makna tersurat ini. Aduh, kenapa ini kok ABCD-nya kok gini-gini semua ini. Makna tersurat. Itu artinya tinggal nyari ke atas. Kalau tersirat, nah baru kamu baca benar-benar tuh. Semua warga terkejut melihat isi barang curian. Mana itu? Makna tersurat. Semua warga terkejut melihat barang isi curian. Ada enggak? Sebentar lagi reporter TV akan datang meliput. Air mata Bapak akan memberi inspirasi masyarakat untuk menjaga dan menyayangi anak-anak. Maling itu terkejut setelah mendengar reporter TV mau datang. Akhirnya ia mau juga menerima sumbangan. Sambil menangis ia menyembah semua orang, lalu dengan berat hati pergi. Semua warga melambai-lambai memberi selamat jalan. Setelah mencuri pergi, Pak Muin dibantu warga ramai-ramai menurunkan barang curian yang dikerek itu. Tapi begitu dibuka, semuanya terkejut. Isinya hanya sampah. Barang curiannya sudah dibawa kabur. Bu Muin menjerit pingsan. Warga berteriak marah mau mengejar maling, tapi kemana? Maling sudah kabur. Oke, semua warga terkejut. Makna tersurat. Warga memanggil reporter nggak ada. Oke, ini jawabannya. Ini gampang. Oke, ini nggak usah. Makna simbol. Ada ya waktu itu makna simbol ya. Makna kata simbol biru kehitaman adalah kita sampai pukul berapa? 14? 25 ya. Ya, sudah nanti sebentar lagi kita 14.15 kalian supaya bisa istirahat. Nggak ada lagi jam kedua ya? Nggak ada ya. Aku berlari secepatnya yang aku bisa, tak menghiraukan tanda biru kehitaman di kakiku. Samar-samar aku bisa mendengar seorang meneriakkan namaku. Suara orang itu seakan memotivasiku untuk berlari lebih cepat. Tanda biru kehitaman itu bukan tato tetapi memar. Luka berdarah. Kalau biru nggak tanda biru kehitaman. Bu. Ya, memar. Iya, biru kehitaman itu memar, luka memar. Ini kenapa kok bukan tato ya? Kenapa kok bukan tato? Aku berlari secepat yang aku bisa, tak menghiraukan tanda biru kehitaman di kakiku. Sebenarnya tato bisa kan ya? Bisa juga tanda lahir ya. Kalau luka berdarah enggak. Jadi yang bisa tuh tato atau tanda lahir. Bisa kan ya? Ada pernah tahu kalian orang yang punya tanda lahir biru kehitaman? Saya dulu pernah punya teman perempuan. Kasihan sekali. Tanda lahirnya di wajah dan biru kehitaman begitu di wajah. Jadi dari dari apa namanya jidat. Oh, ini ya. Dekat pelipis itu tapi masih mengenai. Jadi setengah mata bagian kiri itu biru. Jadi seperti ya pokoknya dari atas di jidatnya tuh enggak nyampe tinggi banget sih, sedikit aja di atas alis biru, turun sampai ke pipi setengah.
Nah, tapi nggak selebar sampai ke belakang ya. Jadi setengah mata turun, jadi kayak kesiram apa gitu. Kayak daun nutup. Nah, ada daun daun ditempelkan di atas alis sedikit 1-2 senti gitu sampai ke setengahnya pipi. Nah, jadi pipimu ini dibagi dua gitu. Pipi itu dibagi dua. Nah, itu tanda tanda. Jadi kasihan saya perempuan biru kehitaman itu. Saya anu banget. Jadi dia ya mau bagaimana namanya tanda lahir ya. Tanda lahirnya di situ di wajah. Jadi berbahagialah kalian yang masih bagus tanda lahirnya. Ponakan saya tanda lahirnya di pipi juga, nempel di situ di pipinya. Tapi untung kecil, nggak anu dan coklat bukan biru kehitaman. Jadi masih nggak terlalu terlihat, hanya sedikit. Nah, itu kenapa kok bukan tato atau tanda lahir karena itu dia berlari ya. Berarti kalau dia berlari, kenapa itu simbol biru kehitaman itu artinya selama dia berlari kakinya terantuk ya atau terantuk terbentur. Nah, ya, nama lainnya terantuk, terbentur, apalagi itu. Jadi kalau kalian menulis cerpen, tuh kalian banyak kosakatanya gitu ya. Jadi bukan ketendang gitu, bukan begitu aja. Nah, ini tapi ada kata terantuk. Nah, seperti itu. Itu menyebabkan biru. Makanya aku berlari secepat yang aku bisa, tak menghiraukan tanda biru kehitaman di kakiku. Samar-samar aku bisa mendengar seorang meneriakkan namaku. Jadi dia dikejar gitu ya. Jadi eh, kakinya biru, simbol biru kehitaman itu adalah luka memar, bukan tato atau tanda lahir. Dan kalau itu tato atau tanda lahir, nggak mungkin dia tak menghiraukan. Ngapain lagi dihiraukan wong itu tato atau tanda lahir sudah lama ada misalnya gitu. Apalagi tanda lahir. Ngapain menghiraukan tanda lahir di kaki? Ya ada aja. Saya juga tanda lahirnya di telapak kaki saya, tapi yang di atas. Nah, kan nggak saya hiraukan gitu. Nah, karena itu luka memar, maka tak kuhiraukan. Artinya sakit. Nah, sakit yang nggak dihiraukan ya. Nah, ini nggak ada, cuma ini untuk pengetahuan tambahan kalian kalau kalian mau membuat cerpen. Kalau nanti siapa tahu duduk nganggur gitu ya. Karena masa pandemi setelah ujian kalian nggak ada kerjaan, kalian bikin-bikin cerita. Nah, ini ada beberapa cara kalian bisa menggambarkan watak tokoh ya. Watak tokoh itu ada itu. Diceritakan pengarang, diceritakan tokoh lain atau dia punya pemikiran tokoh atau melalui tindakan tokoh gitu ya. Kalau diceritakan oleh pengarang itu pengarangnya langsung ngomong seperti ini. Diceritakan seorang anak bernama Mike yang sangat menyukai dunia seni. Jadi semua ini disampaikan oleh pengarang secara langsung. Dia bla 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 bla. Nah, itu langsung diceritakan oleh pengarang. Sedangkan kalau diceritakan oleh tokoh lain, nah itu kita tahu tokoh si Mike ini karena ada tokoh A lagi yang menyampaikan. Kamu kenal nggak sama Mike? Kenal. Orangnya bagaimana sih? Oh, orangnya itu sangat suka dunia seni. Dia pintar di pelajaran akademiknya. Tapi sayangnya, dia selalu dimarahi orang tuanya karena dia nggak pernah jadi juara di sekolah. Dan dia sering dapat hukuman karena nggak ngerjakan PR. Kasihan banget. Dia itu sudah dianggap mempermalukan orang tuanya karena dia tidak berprestasi di kelas sehingga dia tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, itu dari cerita si tokoh B. Misalnya si B ini namanya Randy. Itu diceritakan tokoh lain. Nah, kalau dari pikiran tokoh, itu si Mike-nya yang punya pikiran. Jadi di situ um, Mike-nya siapa lagi nih? Ntar ya. Duh, hai.
Oke, maaf ya. Oke, jadi kalau pikiran tokoh itu si Mike yang punya pikiran begini. Jadi Mike-nya ketika misalnya begini ya, Mike, kemudian Mike duduk di setelah berlari kelelahan, Mike akhirnya tiba di pangkalan ojek. Dia melepaskan lelahnya, dia mengingat mengapa dia bisa sampai ke pangkalan ojek ini. Karena dia dimarahi orang tuanya. Karena dia harus menghindari kejaran orang tuanya yang menyuruhnya pulang agar dia tidak melanjutkan kegiatannya. Kenapa orang tuaku begitu membenciku hanya karena aku suka seni? Misalnya gitu. Bukan salahku kalau aku tidak bisa mendapatkan ranking di sekolah. Nilai pelajaranku jelek. Aku bukan malas, tapi memang aku tidak suka. Aku lebih suka kalau aku bermain drama, melukis, dan sebagainya. Kenapa orang tua aku tidak mengerti aku? Itu dari pikiran si tokoh. Sedangkan kalau lewat tindakan, ya, tindakan tuh apa yang dilakukan oleh Mike. Jadi situ diceritakan misalnya Mike merasa tidak suka, kemudian ia harus bertengkar dengan orang tuanya untuk mempertahankan. Kenapa sih, Ma? Kok nggak bisa mengerti aku? Ini kan kesenanganku. Jangan Mama bawa-bawa pendidikan. Aku akan sukses di dunia, walaupun aku tidak bisa mencapai pendidikan tinggi. Misalnya itu dari tindakannya itu kita bisa tahu bahwa Mike berpendirian teguh gitu. Itu ya. Ini pengetahuan. Jadi tambahan aja untuk kalian nanti siapa tahu berguna. Oke. Nomor 19 ini penyebab konflik. Kalau yang ini akibat konflik tapi banget. Oke. Penyebab konfliknya apa? Konfliknya apa dulu ini? Apa ini penyebab konfliknya? Konfliknya apa dulu supaya tahu penyebabnya? Konfliknya si suami. Penyebab konflik pada tokoh Siti ya. Pada tokoh Siti. Siti itu namun ketika suaminya datang memeriksa, Siti terpana melihat perilakunya. Jadi Siti ini merasa bahwa tidak mengenali suaminya walaupun sudah 25 tahun pernikahan. Itu. Jadi dia bermasalah dengan suaminya karena apa? Karena ini suaminya yang agak gusar. Gusar tahu? Gusar resah, ya, gelisah. Melihat 3 karangan bunga dari 3 menteri saling terpencar dan berada jauh dari pintu masuk. Memerintahkan sejumlah pekerja untuk mengambilnya. Ia mengawasi sendiri agar terjamin bahwa ketika melewati pintu masuk, setiap tamu yang datang akan menyaksikan betapa terdapat kiriman karangan bunga dari 3 menteri. Ya, jadi dia menyuruh orang-orang untuk karangan bunga selamat kepada Pak ini karena ini. Nah, itu ada di pintu yang bisa dilihat oleh semua undangan gitu. Jadi si Siti ini ngapain sih bikin malu aja mungkin begitu ya anunya ya. Gitu. Itu penyebab konfliknya. Berarti perilaku suaminya terhadap karangan bunga. Itu ada di di paragraf kalimat yang keberapa ini? Ding ding ding. Ketiga. Suaminya yang agak gusar melihat karangan bunga menteri terpencar berada. Nah, itu. Ada di situ jawabannya. Oke, sekarang akibat konflik nomor 10. Nomor 20, sorry. Akibat konflik
Konfliknya apa? Hai elang, mengapa kamu suka merebut makananku? Bentak Gagak. Konfliknya adalah ini. Rebutan makanan antara Gagak dan elang. Nah, akibatnya apa? Akibatnya dasar Gagak, cepat kembalikan, ucap elang tanpa marah. Tidak, ini adalah milik kami. Kami yang mencarinya dan kamu telah mencurinya dari kami, jawab Raga. Raga itu siapa? Anak Gagak. Anak Gagak, iya. Berarti anak Gagak merebut kembali makanan yang dicurinya. Ini ada di kalimat terakhir, ya. Jawabannya A. Kalau jawabannya sudah di A semua ini kayaknya nih. Jawabannya A, tapi letaknya di mana? Ada di kalimat terakhir. Tidak, ini milik kami. Kami yang mencarinya dan kami telah mencurinya dari kami, jawab Raga. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita sudah 14.16. Iya. Saya absensi dulu ya. Kita nggak usah banyak-banyak. Yang penting itu masuk. Oke. Saya absensi dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Lihat dulu 21. Ada yang izin kah? Si Anu ya? Siapa? Afif ya? Iya, Bu. Ya, Afif sama siapa? Nggak usah biar gampang. Ngapain? Noel ke sekolah. Oh, oke. Siapa lagi? Biar Bu Wi nggak usah panggil-panggil lah. 3 lagi kan? 1 lagi siapa? Ini kan 27. Kalian? Kurang 1 lagi siapa? Rifansa, Delia, Alia, Andra, Angga, Artika, Atila. Atila ada? Ada, Bu. Ada. Oh ya, oke. Thank you. Oke. Noel, Immanuel tuh Noel itu ya? Oke. Davina, Desita, Dean, Ega, Farid. Oke, ada. Sebentar, saya lihat lagi. Oke. Jesselyn, Fajar. Ya, Bu. Oke, iya. Alif, Afif sudah izin. Muti, Nur, Nabila, Nares. Oke, ada. Naufal, Rahma, Rasya. Oke, ada. Renata, Sausan, Sevilla. Susan Yuanda. Susana Yuanda. Oke. Genep ya. Jadi Noel sama apa tadi? Afif yang nggak ada. Oke. Baik, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita pada siang ini. Semoga apa yang kita bahas, walaupun cuma sedikit, bisa kalian jadikan bekal nanti dan jadikan pengetahuan kalian dalam mengikuti tryout. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat